Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, selamat datang di podcast Bisnis Digital Kelompok 4. Nah, zaman sekarang dunia fashion itu sudah sangat berkembang ya saat di dunia, terutama di Indonesia. Kita juga nggak kalah keren nih dalam urusan fashion. Nah, salah satu produk ini yang sangat memberikan efek pelengkap sempurna pada gaya pakaian fashion gitu. Pada penasaran kan nih? Oke, langsung saja nih. Kali ini kita kedatangan dua narasumber dari dua perusahaan yang terkenal baik di Indonesia maupun di dunia. Yaitu dari perusahaan Nike yang diwakilkan oleh Nabila Jauharina dan perusahaan berikutnya yaitu Adidas yang diwakilkan oleh Indriani Puspitasa. Oke, tema podcast pada kali ini yaitu dunia persepatuan. Nah, yang kita ketahui, kalau sepatu juga merupakan gaya hidup yang gak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari. Selain itu, sepatu juga merupakan aksesoris yang memiliki peran penting yang dapat menunjang penampilan. Apalagi perkembangan sepatu memang semakin maju. Banyak model baru yang telah beredar di pasaran. Untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang dunia persepatuan, kayaknya kita akan nonton dulu nih suatu profil singkat dari Nike dan juga Adidas. Cekidot. Halo sahabat bisnis, kali ini aku mau kenalin ke kalian nih mengenai produk Nike dan juga Adidas. Nike adalah produsen sepatu, pakaian, dan alat-alat olahraga dari Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 25 Januari 1964 sebagai Blue Ribbon Sport oleh Bill Bowerman dan Phil Knight. Nike resmi dipakai sejak 30 Mei 1978. Perusahaan ini adalah salah satu perusahaan penghasil sepatu dan pakaian sport terbesar di dunia dengan pendapatan lebih dari 24,1 miliar US dollar Amerika Serikat pada fiskal pendapatannya pada tahun 2012 lalu. Nah, pada perusahaan ini ada 3 produk utamanya, yaitu sepatu atau alas kaki, lalu pakaian dan perlengkapan olahraga yang saat ini diproduksi oleh 554 pabrik kontak yang mempekerjakan lebih dari 1 juta pekerja di 42 negara dunia. Oh iya, sahabat bisnis tahu nggak nih, kalau perusahaan Nike itu banyak mensponsori para olahragawan loh, seperti Tiger Woods, Imam Teguh Islami, Ronaldo, dan Michael Jordan. Nah, selain itu, perusahaan Nike juga membuat perjanjian dengan berbagai tim sepak bola dunia seperti Manchester United, Barcelona, Arsenal, dan lain-lain. Nah, sahabat bisnis, yuk move on dari Nike, kita beralih ke perusahaan Adidas. Adidas Salomon atau dikenal sebagai Adidas adalah sebuah perusahaan sepatu Jerman. Perusahaan ini dinamakan atas pendiriannya, yaitu Adolf Adi Dassler yang memulai memproduksi sepatu pada tahun 1920-an. Nah, sahabat bisnis, ternyata selama 68 tahun lamanya, grup Adidas telah menjadi bagian dari dunia olahraga di segala bidangnya loh, dengan menawarkan sepatu, pakaian, serta beragam aksesoris perlengkapan olahraga yang bernilai seni pada setiap produknya. Nah, tercatat nih teman-teman, tertanggal 31 Desember 2009, grup Adidas memperkerjakan sebanyak 38.982 orang selama setahun penuh. Wah, luar biasa sekali ya kedua perusahaan ini. Nah, kalau tadi kita udah nonton video singkat mengenai dua profil perusahaan, kan lebih afdol lagi kalau kita ngobrol langsung nih sama dua narasumber yang bersangkutan. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau nanya dulu nih sama dua narasumber yang hadir pada Zoom meeting ini. Oke, apakah buat Nabila dan Indri sudah ada di dalam Zoom? Sudah hadir tidak? Oke, siap. Oke nih, kita basa-basi dulu kali ya. Nah, buat Nabila sama Indri, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik kabarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya juga baik. Dinda gimana nih kabarnya hari ini?
Oh, alhamdulillah sangat-sangat baik. Apalagi sekarang lagi puasa ya. Puasa tidak menghalangi semua kegiatan kita berarti ya. Oke nih. Oh jelas dong, tapi saya hari ini lagi nggak puasa Dinda. Wah, ya. Kalau kayak gini akan lebih semangat lagi nih kalau. Oke nih ya, langsung saja nih. Jadi nih, buat Nabila dan Indri, terima kasih banget udah hadir di podcast kali ini. Karena hari ini kita mau bahas mengenai segmentasi, keunggulan produk, dan strategi dari kedua perusahaan ini. Nah, yang kita ketahui bahwa Nike dan Adidas ini pasti memiliki strategi tersendiri dalam bersaing di dunia industri. Nah, dari segi segmentasi, masing-masing perusahaan kalian tuh menentikan segmentasi dari segi apa aja sih? Dan kayak gimana aja sih? Coba boleh dijelaskan oleh Nabila dulu. Oke, terima kasih. Kalau dari Nike sendiri, segmentasi yang kita terapin itu secara teoritisnya ya, itu ada 4. Yang pertama, segmentasi geografis Nike yang berada di 42 negara di seluruh dunia. Di Indonesia juga ada yang kantor pusatnya itu berada di Amerika Serikat. Yang kedua itu segmentasi demografis. Nah, Nike itu tertuju untuk semua kalangan, baik itu tua, muda, pelajar, atlet, ataupun non-atlet, mahasiswa, ataupun karyawan yang lainnya, itu masuk ke dalam targetnya Nike. Kemudian yang ketiga itu segmentasi psikografisnya, yaitu orang-orang yang suka dengan olahraga dan orang-orang yang punya hobi untuk mengoleksi sepatu. Karena kan pada dasarnya Nike itu kan identik dengan dunia sportnya ya. Terus yang keempat, pada segmentasi perilakunya, yaitu perilaku penduduk perkotaan yang merespon baik produk Nike. Nah, segmentasi selain yang tadi saya sebutin secara teoritis itu ada lagi nih segmentasi lainnya, yaitu segmentasi yang dimana untuk memasuki pasar global. Nah, Nike itu memilih wilayah pasar melalui segmentasi berdasarkan tingkat daya beli dan lifestyle dari warga negara tujuan ekspansi dari perusahaan Nike itu sendiri. Kemudian Nike nantinya menyusun produk spesifik bagi negara-negara tersebut. Produk spesifik itu disusun Nike secara pastinya spesifik dihubungkan dengan buying dan consumption behavior dari warga negara setempat yang menjadi tujuan ekspansi Nike. Nah, sebagai contoh negara Indonesia nih ya, yang notabene-nya masyarakat itu menyukai olahraga sepak bola dan basket. Nah, maka produk-produk Nike yang dipasarkan di Indonesia pastinya harus berfokus pada kedua hobi tersebut, olahraga tersebut, yaitu bola, sepak bola, dan basket. Sementara untuk produk lainnya kayak produk-produk olahraga yang berkaitan dengan American softball, American football, itu mungkin nggak akan diterima oleh pasar Indonesia karena bukan itu mayoritas konsumennya. Sehingga kayaknya Nike nggak perlu di pasar American football, American softball itu nggak perlu dipasarkan di negara Indonesia sendiri gitu. Oke, kalau tadi Nabila itu bahas mengenai Nike, kalau dari Adidas sendiri itu sama, dia memiliki 4 segmentasi. Yang pertama itu ada segmentasi geografis. Jadi Adidas ini tuh memang berada di seluruh dunia dan kantor pusat dari Adidas sendiri itu adanya di Jerman. Yang kedua itu adalah segmentasi demografis ya. Nah, untuk segmentasi demografis dari Adidas itu sendiri memang tertuju untuk semua kalangan, dari berbagai golongan maupun usia, dari anak-anak sampai orang dewasa. Tapi di sini target utama dari Adidas ini adalah kaum milenial. Dan yang ketiga itu memang ada segmentasi psikografis, yaitu orang-orang yang memang suka dengan olahraga atau orang-orang yang berkelas menengah ke bawah. Lalu yang keempat itu ada segmentasi perilaku. Jadi kalau dalam segmentasi perilaku ini, dia itu menitik beratkan kepada perilaku yang berada dalam penduduk perkotaan yang memang merespon baik produk Adidas. Jadi kalau Adidas itu segmentasinya memang sangat singkat. Hanya ada 4 yang sudah saya sebutkan. Oke, mantap. Nih, berarti bisa dibilang kalau segmentasi dari perusahaan Nike dan Adidas itu agak mirip-mirip ya. Nah, mending kita pastikan setiap perusahaan kan pasti ada kelebihan dan kekurangannya nih. Apalagi pada produknya masing-masing gitu. Nah, menurut kalian kelebihan dari produk sepatu kalian tuh apa sih yang bisa membuat minat tarik buat para konsumen untuk membeli produk ini?
Oke, eee, buat Nike sendiri, kelebihan dari produk sepatu Nike itu cukup banyak ya, kayak seperti yang pertama itu kualitasnya itu pasti nggak bisa diragukan lagi, karena standar kualitas sepatu, Nike itu begitu tinggi, melebihi brand sepatu yang ternama lainnya, termasuk sebelah. Nah, pelanggan itu bisa menikmati kenyamanan terbaik saat menggunakan sepatu Nike ini. Keawetan sepatu Nike pun sangat baik pastinya. Sebab kenapa material dan proses pembuatan sepatu Nike ini selalu mengutamakan hasil yang bagus. Belum lagi bila kita membicarakan desain dan modelnya yang sangat amat modern dan sangat unggul. Kemudian kelebihan yang berikutnya yaitu meningkatkan performa. Dengan kualitas sepatu yang baik yang sebelumnya saya bilang tadi, performa pelanggan atau ini kan konsumennya mayoritas atlet ya. Nah, performa atlet itu juga akan semakin meningkat. Apalagi sepatu brand Nike ini secara khusus membuat produknya agar pelanggannya itu bisa merasa nyaman saat melakukan aktivitas olahraga gitu. Jadi kan kalau misalnya atletnya nyaman, ya pasti kemungkinan besar untuk menang lomba atletnya ini akan besar juga. Kemudian ada meningkatnya kepercayaan diri pada atletnya itu sendiri, pada orang yang pakai sepatu Nike-nya itu sendiri. Dengan kualitas, kenyamanan, dan desain sepatu yang menarik, pelanggan itu kan akan bisa tampil lebih percaya diri terhadap tampilannya gitu. Kepercayaan diri itu kan jelas bisa membawa dampak positif pada berbagai aktivitas yang para atlet ini atau pelanggan Nike ini lakukan. Bila para pelanggan sepatu Nike sedang melakukan pertandingan olahraga yang seperti sebelumnya saya bilang, dukungan dari brand yang kualitasnya bagus itu memang bisa mempengaruhi terhadap kemenangan si atlet itu gitu. Kemudian inovasi teknologi terbaik. Nah, Nike juga mempunyai kelebihan inovasi yang dimana teknologinya tuh udah cukup baik, bahkan dibilang paling baik gitu. Sebagai brand sepatu olahraga, Nike itu kan nggak henti-hentinya ya untuk terus berinovasi. Berbagai teknologi dan juga fitur-fitur canggih yang mereka sematkan di setiap tipe sepatunya tuh pasti udah unggul. Kayak misalnya aja Nike Air Max, salah satu jenis sepatu yang diproduksi oleh Nike. Nah, sepatu Nike Air Max ini pertama kali dirilis tuh pada tahun 1987-an. Nah, terobosan baru yang mereka ciptakan demi menjaga kenyamanan penggunanya itu adalah dengan menyematkan teknologi aerosol unit di bagian pijakannya atau di bagian dasarnya. Nah, yang dimana aerosol unit itu berbentuk seperti gelembung udara yang memungkinkan pengguna itu dapat menapak atau berjalan atau berlari dengan sangat lembut dan mengurangi risiko cedera yang akan terjadi. Nah, pada awalnya yang saya bilang aerosol unit itu diragukan oleh orang-orang karena mereka ngira lah kok lapisan udara doang bisa apa sih menghindari cedera gitu kan, tapi ternyata aman-aman aja sampai saat ini. Tuh, tambahan lagi nih yang terakhir, kelebihan yang terakhir. Selain dari inovasi teknologinya, Nike juga mempunyai inovasi terhadap produk sepatunya. Kayak misalnya Nike Air Jordan. Nike Air Jordan itu bukan cuma satu jenis sepatu, kayak itu udah diluncurin nih misalnya tahun 90-an gitu ya. Nah, si Nike ini, perusahaan Nike ini berinovasi lagi nih dari Nike Air Jordan ini. Ada lagi macam-macamnya kayak misalnya Nike Air Jordan 5 Retro, Nike Air Jordan 1 Retro High OG, terus Woman Nike Air Jordan 11 Retro Low, Dang Low, terus Nike Air Jordan XXX VE, First Light, dan masih banyak yang lainnya. Oh, iya. Itu sih menurut saya kelebihan-kelebihan dari Berarti inovasi yang dilakukan oleh Nike itu terus-menerus ya, mereka mengeluarkan inovasi baru untuk produknya? Iya, betul banget. Oke, keren nih Nike nih. Oke nih, kita akan tanya perusahaan pesaingnya kan. Nah, boleh nih dari Indri, gimana kelebihan dari produk Adidas ini untuk bisa mencapai target dan bisa menarik minat konsumen kita untuk memakai produk ini gitu. Oke, kalau dari Adidas sendiri itu, yang penting kita punya kelebihan untuk menarik konsumen. Yang pertama, kita mengutamakan harga. Jadi harganya itu memang terjangkau. Nah, di samping dengan harga yang terjangkau ini, kita memberikan kualitas yang sangat bagus untuk para konsumen kita. Misalnya kayak untuk meningkatkan sepatu sport itu dengan kualitas yang original. Lalu sepatu merek Adidas ini juga sangat terjangkau harganya. Karena memang banyak sekali sih sepatu yang
kualitasnya sama dengan Adidas, tetapi harganya jauh lebih mahal. Nah, kualitas dari sepatu Adidas ini memang sangat bagus dan juga dibilang bahan pembuatannya itu juga sangat baik. Nah, yang kedua tentunya Adidas memang sudah ternama ya di industri olahraga global selain dari Nike tadi. Semua kalangan masyarakat pasti sudah tidak asing lagi dengan merek sepatu ini gitu. Dan juga memang banyak sekali atlet yang mengenakan sepatu merek Adidas karena barangnya ini pun sangat nyaman dan juga harganya berkualitas tinggi. Jadi Adidas ini sangat worth it lah untuk kegiatan olahraga. Terus selain dari harga dan juga tadi kenyamanan, di sini kita juga menargetkan tentang desainnya. Desainnya yang memang dirancang kekinian dari desain Adidas ini sangat klasik dan juga tidak pernah ketinggalan zaman. Jadi selalu cocok lah dikenakan saat apapun dan juga dimanapun. Terus sepatu Adidas ini juga kita memberikan warna yang memang tahan lama. Untuk produk dan juga barang dari Adidas ini kan original ya. Warnanya juga kalau misalkan terkena air beberapa kali lah, tetapi warnanya itu tetap cerah dan tidak luntur. Jadi mungkin ini menjadi kelebihan produk kami dan hal ini juga sudah dibuktikan gitu bahwa sepatu merek Adidas ini sangat berkualitas. Dan yang terakhir nih, selain nyaman, tadi juga kita memberikan rasa ringan lah dari sepatunya. Jadi sepatunya itu tidak berat. Nah, Adidas ini kan dirancang memang secara original ya. Dan dari original ini dia dirancang dengan sangat ringan sehingga pemakainya itu akan merasakan kenyamanan saat memakainya gitu. Lalu alas kaki dari Adidas ini juga dibuat dengan bahan yang sangat berkualitas gitu. Oke nih, mantap dari kedua brand-brand ini. Kalian kan ini membahas tentang produk-produk yang biasa dipakai oleh atlet kan. Nah, ada nggak sih sepatu yang misalkan di luar kayak atlet, misalkan buat ya kita buat fashion sendiri, buat outfit, misalkan kita mau main gitu? Ya, kalau dari Nike sendiri sih ada ya kalau buat fashion gitu. Kayak misalnya Nike Air Max. Nike Air Max tuh cewek-cewek, apalagi cewek Jakarta gitu kan. Pasti kalau nge-mall atau kalau misalnya jalan-jalan, pasti pakainya Nike Air Max atau enggak high heels kan. Cuma kalau misalnya yang mau casual gitu, dinner casual, pasti pakainya Nike Air Max yang warna putih itu tuh, putih semua. Itu kan pasaran banget pasti. Nah, itu yang buat casualnya. Asli sih, kalau outfit sepatu pakai warna putih itu damage-nya, oh my god. Oke nih, dari Adidas sendiri gimana nih? Kalau dari Adidas sendiri kan tadi kita sudah mengajarkan ya bahwa kita itu untuk olahraga, dan kalau misalkan kalian lihat di sekolah-sekolah itu rata-rata anak sekolah itu menggunakan sepatu bermerek Adidas. Memang sepatu ini kan sangat nyaman ya, alas kakinya juga dia dibuat dengan bahan yang ringan. Jadi kalau misalkan untuk olahraga, untuk anak-anak seusia pada sekolah itu memang menggunakan sepatu Adidas gitu. Mungkin kalau buat outfit juga ada kali ya, tapi kita lebih menitikkan kepada olahraga dan juga untuk sekolah gitu. Oke, mantap kedua brand ini. Nah, berarti nih dari kelebihan produk kalian masing-masing tuh ternyata pasti punya strategi yang sukses untuk bisa membuat produk kalian berkembang pesat. Nah, and then perusahaan ini juga bisa sukses seperti sekarang karena pasti kalian memiliki strategi yang menargetkan segmentasinya di seluruh dunia. Nah, boleh jelasin nggak sih strategi marketing dari produk masing-masing perusahaan? Boleh nih dari Nike dulu nih. Oke. Kalau dari Nike, strategi bisnis yang terjitu yang dilakukan oleh Nike untuk meningkatkan penjualannya yaitu dengan berinvestasi besar-besaran ke pemasaran. Nah, sebenarnya strategi marketing Nike itu lebih oriented atau lebih dominan pada inovasi sama advertising-nya nih. Pemasaran dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari menggunakan advertising, personal selling, direct marketing, sales promotion, public relation, mendompeng ketenaran dengan brand lainnya, brand besar lainnya, serta menggunakan strategi intensif dan diversifikasi. Nah, oke, yang pertama itu ada strategi advertising yang merupakan jadi salah satu kontributor terbesar buat menarik pelanggan. Nah, Nike ini biasanya melakukan advertising-nya itu melalui iklan TV atau enggak melalui apps, application gitu,
aplikasi sport, terutama kayak ESPN atau Sports Center dan lain-lainnya. Nah, Nike ini sangat niat banget di bidang advertisingnya sampai kayak di sepanjang tahun 2014 total uang yang dikeluarkan Nike itu sebesar 3 miliar US dollar. Yang artinya itu kan besar banget tuh buat karena mereka tuh advertisingnya menggandeng atlet-atlet atau olahragawan profesional yang benar-benar terkenal kayak misalnya Cristiano Ronaldo, Michael Jordan, Roger Federer, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian strategi yang kedua dari Nike itu dari personal selling-nya melalui tenaga penjualan yang membujuk konsumen untuk membeli produknya di store bisa melalui email. Nah, kayak face to face promosiin juga terus kayak ada booth-booth gitu event-event tertentu kayak misalnya Nike House of Innovation. Nah, itu kan salah satu marketing mereka buat narik pelanggan-pelanggan baru yang notabene-nya belum tahu lah istilahnya kalau Nike itu apa aja sih yang ada di dalam Nike gitu. Kemudian strategi berikutnya ada direct marketing. Yang dilakukan Nike itu mereka melibatkan komunikasi langsung dengan beberapa perguruan tinggi, tim olahraga lokal, atau organisasi lainnya. Yang seperti saya sebelumnya bilang, direct marketing ini sama kayak face to face gitu. Jadi Nike ini bekerja sama dengan beberapa klub bola yang terkenal lah, kayak misalnya Barcelona gitu. Kemudian yang berikutnya, strategi berikutnya itu melalui sales promotion dengan adanya diskon atau penawaran khusus pada saat-saat tertentu untuk menarik lebih banyak konsumen lagi. Kayak misalnya lagi Ramadan atau lagi mau Lebaran gitu kan, ada promosi besar-besaran dari Nike. Terus Nike juga punya member ID khusus buat member Nike dan akan dapat diskon juga di situ. Jadi itu salah satu trik lah buat marketing mereka. Kemudian dari public relation. Nah, Nike itu biasanya mensponsori dan memberi dukungan keuangan kepada masyarakat atau organisasi lain. Nah, Nike itu dikenal peduli terhadap isu yang berkaitan dengan masyarakat. Oleh sebab itu, Nike bekerja sama dengan lebih dari 60 organisasi sosial. Nah, kayak misalnya waktu ada protes feminisme, terus ada Black Lives Matter, ada Human Rights, dan semuanya itu Nike itu kontribusi gitu, menyuntik dana di situ supaya mereka dapat perhatian orang-orang untuk tertarik terhadap produk Nike gitu. Kemudian yang berikutnya, mendompleng ketenaran dengan brand besar lainnya. Maksudnya mendompleng ini bukan mendompleng kali ya, lebih tepatnya kayak apa ya, berkolaborasi atau enggak berpartnership. Kayak contohnya Nike itu pernah bikin sepatu emas untuk hadiah atlet lari dalam ajang Olimpiade tahun 1996. Nah, dengan adanya kolaborasi itu kan yang kita tahu Olimpiade itu kan dikenal banyak orang seluruh dunia pada tahu gitu kan. Oh, ada Olimpiade nih. Oh, hadiah yang atlet dapat ini dari Nike nih. Jadi itu merupakan strategi mereka buat narik pelanggan mereka. Kemudian yang terakhir nih, mereka juga menggunakan strategi intensif dan strategi diversifikasi, yang dimana mereka memperkenalkan produk-produk yang sudah ada ke daerah pemasaran yang baru, sehingga pasar Nike ini bertambah. Nah, selain itu, mereka juga menciptakan inovasi-inovasi baru untuk menambah produk-produk baru Nike yang saling berhubungan dari yang sebelumnya untuk pasar yang sama. Kayak misalnya yang seperti saya bilang sebelumnya, Nike Air Jordan, yang memiliki berbagai macam inovasi, yaitu Nike Air Jordan 11 Retro Low, Retro High Low, terus Nike Air Jordan Retro High OG, dan yang lain-lain. Oke, dari Adidas sendiri gimana nih strategi pemasarannya? Boleh kali kita sharing. Oke, kalau Adidas sendiri sih singkat ya, nggak terlalu ini banget. Jadi untuk strategi yang pertama itu, Adidas sendiri itu menambahkan American Flower. Jadi Adidas ini membuka studio pertamanya itu di Brooklyn di tahun ini dan meng-hire 3 desainer Adidas untuk menjalankan studio tersebut. Lalu strategi yang kedua itu Adidas itu membuka ratusan toko-toko di 6 kota, termasuk di Los Angeles, New York, London, Paris, dan juga Tokyo. Nah, terus strategi yang ketiga itu memang Adidas ini dengan agresif memberikan sponsor kepada banyak atlet. Sebagaimana tadi Nike melakukannya, Adidas juga menyediakan 36 juta dolar Amerika Serikat setiap tahunnya dan melipat gandakan investasinya hingga di tahun 2020 lalu. Gitu. Nah, selain Nike yang memang menggandeng para atlet dunia, itu Adidas juga menggandeng sejumlah pemain yang memang disponsori oleh ketenaran pemainnya.
Nah, kalau Adidas sendiri itu dia menggandeng LeBron James, lalu ada Anthony Davis dan juga atlet-atlet lainnya gitu. Oke, dari strateginya pun emang sangat cocok sih sepertinya yang dipakai untuk menarik minat para konsumen kan ya. Iyalah orang brand terkenal Nike dan Adidas gitu. Oke, terima kasih nih atas penjelasan dari kedua narasumber kita. Oke, mari langsung saja saya simpulkan untuk dari masing-masing brand ini. Nah, olahraga telah berperan fungsi sebagai media promosi dan kampanye pemasaran, baik itu menjadi ajang sasaran pasar maupun sebagai komoditi. Nah, dua perusahaan yang paling mendominasi pasar adalah Nike dan Adidas, menciptakan sepatu dengan teknologi yang canggih. Dengan strategi mereka yang digunakan, dapat dilihat terdapat perbedaan kualitas produk running shoes Nike dan Adidas yang menurut konsumen. Nah, Nike Nike unggul dalam 5 dimensi, yaitu kinerja, fitur, kesesuaian dengan spesifikasi, estetika, dan persepsi kualitas. Nah, sedangkan Adidas unggul dalam 3 dimensi, yaitu keandalan, daya tahan, dan kemampuan perawatan sepatu pada konsumen. Dan memperhatikan bahan material upper sepatu. Kemudian Nike juga melakukan inovasi model karena model, warna, desain, memberikan edukasi pada cara perawatan sepatu juga. Nah, kemudian Adidas juga melakukan inovasi teknologi midsole dan outsole sepatu, lebih memperkenalkan aplikasi Mi Coach ke pasar dan melakukan inovasi pada desain sepatu. Mungkin segitu dari kesimpulan saya. Terima kasih nih kepada dua narasumber kita yang keren-keren banget. Pada Nabila dari perwakilan dari Nike dan Indriani perwakilan Adidas. Sangat keren banget dalam menyampaikan bagaimana strategi Nike dan Adidas ini. Makasih banget nih udah mau sempet datang pada podcast kali ini. Oke nih, boleh kali ya agar podcast ini makin maju. Kesan pesan buat podcast ini nih dari Nike dan Adidas. Oke. Kesannya ya cukup menarik obrolannya, terus moderatornya juga asik, bisa tektokan gitu. Kesannya ya semoga bisa memperlagi komunikasi selanjutnya. Siap. Oke nih, dari Indri gimana nih? Kalau dari saya sih pesannya ya podcast ini menarik sih. Tadi di mana bilang kalau misalkan kita tuh bisa tahu strategi dari kedua perusahaan ini tuh apa gitu. Terus kita juga bisa belajar public speaking juga sebenarnya sih dari podcast ini gitu. Iya betul. Kalau buat moderatornya keren sih ya, pembawaannya baik. Terus juga mudah-mudahan nanti kita bisa ngedit videonya gampang lah, lancar, gak ada kendala. Buat ngupload kumpulinnya itu gak ada kendala. Buat kalian keren dah. Oke, mungkin cukup sekian dari podcast kali ini. Mohon maaf ya bila misalkan saya memiliki kata-kata yang menyinggung kalian gitu. Jadi saya mohon maaf. Oke, langsung saja saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing